Petugas Satpol PP Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrokan dengan ratusan warga penggarap lahan ex-hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II. Bentrokan dipicu saat petugas Satpol PP hendak membongkar rumah warga yang diduga tak memiliki izin di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Bentrokan memuncak saat petugas mengerahkan eskavator yang mengarah ke rumah warga. Sebagian dari mereka bahkan nekat menghadang alat berat dan saling terlibat aksi dorong hingga pelemparan batu dan air selokan. Warga melawan karena petugas Satpol PP dinilai tebang pilih dalam menertibkan bangunan dan menduga adanya campur tangan mafia tanah. Dalam penertiban ini, warga yang sudah menduduki lahan selama 28 tahun meminta perhatian pemerintah. Masyarakat pada hari ini melakukan penolakan terkait masalah adanya aksi adanya giat dari Satpol PP Deli Serdang untuk melakukan pembongkaran. Sebelumnya kita akan menyampaikan terkait dengan SOP kita mulai dari pemanggilan satu sebagai sebenarnya ya kita membuat juga habis. Guna menghindari bentrokan semakin meluas, petugas Satpol PP memilih mundur dan tak melanjutkan proses penertiban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar rombongan pemotor bersenjata tajam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Membubarkan diri, puluhan remaja ini justru menyerang aparat dengan batu hingga petasan. Khawatir tawuran makin meluas ke pemukiman warga, polisi terpaksa tembakan gas air mata. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil membubarkan tawuran. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Menurut warga, para pelaku diduga janjian di media sosial sebelum tawuran. Ada rombongan motor sekitar 20-30 motor bawa senjata tajam dari arah Pondok Kopi kayaknya. Nyerang kampung sebelah nih lewat nyerang kampung Kamjen. Bawa apa senjata tajam bang? Banyak bang senjata tajam, motornya juga banyak. Terus tiba-tiba dia gimana, langsung nyerang atau gimana sih? Kayaknya ngeledek-ngeledekin kampung sebelah ya. Ngeledek-ngeledekin baru kampung sebelah keluar, baru dia kabur. Kayaknya sih dari media sosial bang. 3 remaja yang diamankan dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Aulina Iyasya, apa kabar? Halo, Bayu Pradana, baik sekali dong pagi hari ini. Pastinya harus semangat dan warnanya seperti baju saya yang sangat cerah ini. Cerah ya. Ini saya jarang-jarang loh siaran bareng Aulina Iyasya. Betul. Karena apa? Karena kalau ada saya, ada Aulina Iyasya, Ya? biasanya ngomongin selebriti. Betul sekali. Jadinya inget ya nih Bayu ya. Iya. Nah, tapi yang kali ini memang nggak kalah serunya juga informasi-informasi hari ini. Karena diantaranya Aulina, kamu tahu nggak sih kalau masalah ijazah Pak Jokowi itu keasliannya masih terus bergulir sampai Iya, sekarang. betul sekali. Kemarin juga sempat rame-rame di Barreskrim nih kan Ya. Bayu ya. Namun katanya hasilnya ini katanya ijazahnya asli, Bay. Iya, meski begitu juga salah satu orang yang menggaungkan tentang keaslian ijazah ini yaitu Roy Suryo. Betul. Yang juga dilaporkan ini mengatakan bahwa statement dari Barreskrim ini memang dihormati tapi belum begitu puas karena tidak dijabarkan dari mana keasliannya karena juga beliau kan adalah pakar telematika. Iya, Jadi betul mungkin sekali. berharapnya dijabarkan bagaimana soal foto, kemudian stempel. Lebih detail gitu Lebih ya, Bay, detail ya. lagi Jadi kita sih begitu. harapkan semoga Barreskrim masih terus melanjutkan ininya ya. Iya, karena kalau dipikir-pikir sebenarnya ini berlarut-larut berminggu-minggu ya. Betul sekali, Dan Pak Bayu. Jokowi juga enggan memberitahu ijazahnya ke depan publik. Iya, Katanya betul. menunggu persidangan. Iya, Katanya di persidangan. jadi ini yang bikin masyarakat sama banyak orang yang masih bertanya-tanya sebenarnya asli nggak sih ijazahnya? Ya, tapi masyarakat dan orang-orang di rumah tidak perlu bertanya-tanya soal ada apa hari ini. Karena Sindo Today ini hadir untuk Anda kembali dengan program Ini adalah program yang menghadirkan informasi-informasi yang cukup menarik hari ini. Dan Betul hari ini sekali, bersama Bayu. saya Bayu Pradana. Dan saya Aulina Iyasya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami ini telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Tolak
kenaikan uang kuliah tunggal, mahasiswa Universitas Cendrawasih bentrok dan bakar mobil polisi. Bareskrim Polri pastikan ijazah S1 Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan hadir di Sido Today hari ini, dimulai dari dalam negeri maupun luar negeri nanti akan hadir di Sido Today. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana sejumlah bangunan di Pangandaran, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Kaliwera. Arus deras air juga menghanyutkan perabotan dalam rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Warung jebol, guys. Warung jebol, guys. Aduh. Kumaha ieu? Inilah video amatir dari seorang warga saat air Sungai Kaliwera di Dusun Ciberem, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meluap. Dalam video amatir lainnya, nampak air meluap sangat deras hingga merendam jalan dan masuk ke dalam rumah hingga ke warung milik warga. Ya Allah, habis lagi warung aku. Ya Allah, habis lagi warung aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akibat kejadian ini, 4 rumah warga terendam hingga menghanyutkan perabotan rumah. Habis lagi warung aku, ya Allah. Kejadian banjir bandang kurang lebih 18.30-an. Air mulai naik kurang lebih di jalan utama di Ciberem ini 30 cm sampai 60 cm. Dari kejadian tersebut, ini mengakibatkan ada 2 warung yang tersapu oleh luapan air tersebut dan juga 4 rumah terendam air. Tapi untuk korban jiwa tidak ada. Dari data sementara ada 4 rumah milik warga yang terdampak dan 2 warung. Pihak BPBD Kabupaten Pangandaran terus mendata dan mengevakuasi barang-barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Gempa bumi magnitudo 6,3 mengguncang Provinsi Bengkulu dini hari tadi. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu dilaporkan rusak akibat gempa. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga memperlihatkan detik-detik gempa. Penghuni rumah panik dan berlarian keluar rumah. Video amatir juga memperlihatkan kepanikan pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu. Sejumlah orang panik keluar ruangan karena guncangan gempa yang keras. BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada gempa susulan. Warga juga diimbau untuk tenang dan tidak panik. Selain di wilayah Provinsi Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Jayapura, Papua menolak kenaikan UKT berujung rusuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dan sebuah mobil polisi dibakar. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Situasi memanas saat mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Jayapura, Papua. Aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi. Jangan lebih dari itu. Itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu. Sampai rektor ambil kita punya aspirasi. Awalnya aksi berjalan dengan damai, namun kemudian bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi hingga berujung ricuh. 3 personel polisi pun terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa.
dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain, mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan. Namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian. Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, iNews melaporkan. Polisi menangkap puluhan preman berkedok anggota Ormas di Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan berlangsung menegangkan karena polisi melepas tembakan peringatan. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat upaya penangkapan puluhan preman berkedok anggota Ormas yang berupaya kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Puluhan preman ini diamankan karena kerap kali melakukan pungutan liar di rumah sakit umum. Polisi bergerak menangkap mereka setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka di fasilitas kesehatan milik negara. Dalam aksinya, para pelaku meminta uang parkir di atas tarif normal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan karcis parkir dan sejumlah uang tunai. Usai diamankan, selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjamretan terhadap ibu desainer Didit Maulana. Ya, pelaku yang merupakan residivis kasus serupa ditangkap di kediamannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku penjamretan kalung yang sempat viral beberapa waktu lalu ini tidak berkutik saat diamankan petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk melakukan penjamretan. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ini merupakan ketiga kalinya pelaku ditangkap dan berurusan dengan hukum. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal dan spesialis mengambil kalung. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di radio dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Adapun pelaku ini juga merupakan pelaku yang sama pada TKP di daerah Pamulang dengan korban juga merupakan seorang wanita, ibu-ibu di daerah Pamulang pada tanggal 25 April 2025. Ini juga merupakan pelaku yang sama dengan yang kita amankan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan anak salah satu korban penjamretan, yakni seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana. Menurut sang anak, korban menjadi korban jamret pelaku hingga mengalami luka bebar. Ya, jadi untuk ibu sendiri memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi, walaupun juga kita masih batasi sekarang di rumah aja atau di tempat-tempat yang memang ada penjagaan yang memadai. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Premanisme debt collector semakin meresahkan masyarakat. Ya, Bayu dan juga pemirsa nih, di Kalideres, Jakarta Barat, komplotan diduga penagih utang berupaya merampas motor warga dengan modus menabrak korban. Kamera pengawas merekam detik-detik 3 pria diduga debt collector mengadang motor korban yang sedang berboncengan dengan anaknya di Jalan Kamal Lama, Kalideres, Jakarta Barat. Saat pelaku hendak merampas kunci motor, korban melawan dan turun dari kendaraan hingga akhirnya ditabrak dengan sengaja oleh pelaku hingga terjatuh. Beruntung, anak korban dengan sigap menolong. Kehadiran warga membuat 3 pelaku panik dan melarikan diri. Menurut korban, para pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu di balik baju yang diduga senjata tajam. Orang-orang suruh gak ikut kantor aja, nggak bilang apa-apa ikut aja ke kantor, ke tempat kami, ayo bapak ikut. Saya dari jembatan itu dikawal terus, pas perempatan itu kata saya udah belok aja, kita ambil solusinya di situ. Dia nggak mau, tetap aja maunya saya suruh ikut. Gimana? Sempat dilukain atau didorong itu, Pak? Didorong, diinjak kakinya, ditendang. Ditabrak di sini sampai jatuh. Sebelumnya korban sempat dikejar dan dipepet oleh 5 sepeda motor dari arah Dadap, Kabupaten Tangerang. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap karena aksinya sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Polisi menggelar razia preman di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security ini diringkus. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau Tiga Band melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria muda mencuri kabel di sebuah mal yang dalam proses pembangunan di Padang, Sumatera Barat. Pelaku tertangkap saat menyamar sebagai tukang bangunan. Petugas Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat usai mendapat laporan aktivitas mencurigakan di sebuah pusat perbelanjaan. Polisi yang menyisir lokasi menemukan seorang pemuda di plafon lantai 3 bangunan tengah memotong kabel tembaga menggunakan mesin pemotong. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 potongan kabel seberat 20 kg yang disembunyikan di celana. Pria berinisial MI mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian kabel dengan modus menyamar sebagai tukang bangunan. Mirisnya, pria ini nekat mencuri untuk membeli narkoba dan kecanduan judi online. Dan kita amankan si pelaku, kita geledah, ternyata di dalam celana kolornya si pelaku ada 2 batang kabel yang sudah dipotong sepanjang setengah meter. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sebuah motor milik warga Sidoarjo, Jawa Timur, raib digondol pencuri di halaman masjid. Astagfirullahaladzim, masjid padahal ya. Betul sekali, Ini pelaku Bayu. beraksi saat warga tengah beribadah sholat subuh berjamaah, pemirsa. Inilah detik-detik aksi pencurian motor yang terjadi di halaman masjid di kawasan Desa Tanggul, Wonoayu, Sidoarjo. Sebelumnya korban sempat mencurigai gerak-gerik pelaku yang bolak-balik masuk ke area masjid seorang diri. Melihat suasana sepi, pelaku langsung melakukan aksinya. Hanya dalam waktu sekitar 1 menit langsung merusak kunci kontak motor dan melarikannya keluar masjid. Sholat subuh, nah niku napa angsa 1 rakaat. Terus 1 rakaat terus kok enten tiang krosak-krosak ngoten. Terus menggok langsung munitin ngoten. Itu waktu itu tahu pelakunya? Boten. Nggak ngerti ya? Kresek tok niku pas sholat niku. Jadi semua jemaah lagi sholat waktu itu? Nggih, tapi mboten kusuk kata sing krungu kan. Oh, terus setelah itu? Nggih, baik. Mantun sholat langsung wala sepeda kok hilang. Terus dilihat dari CCTV kenal nggak sama pelakunya, Pak? Nggak kenal sama sekali. Waktu ditutupi pakai masker, pakai apa? Jaket yang nutup itu loh. Oh. Orangnya agak gemuk. Nggak curiga ke siapa gitu, Pak? Nggak ada curiga. Nggak tahu siapa. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan ke polsek setempat dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aulina, kamu tahu nggak sih ada kata-kata yang mengatakan bahwa imbanglah di dunia dan akhirat. Betul. Itu maksud dalam mencari rezeki, juga beribadah itu harus imbang gitu. Tapi kalau nyari rezekinya begini, nah harusnya hukumannya imbang dunia akhirat juga nih hukumannya nih ya. Betul sekali, Bayu, karena dia melakukannya di tempat ibadah. Makanya bikin istighfar ya, bikin mengelus dada. Jangan dilakukan ya pastinya ya untuk pemirsa di rumah, jangan ditiru. Nah, yang ini juga tidak kalah bikin istighfar juga karena ada 2 ton narkoba yang ditemukan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Ya, Bayu dan juga pemirsa nih ya, ada 6 orang diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand serta 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang kurir narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat diringkus polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan pelaku ditemukan 8 paket sabu siap edar. Dan kawanan pareman gua tunjuk rumah tadi. Tunjuknya tuh. Nanya cukup Aparat kepolisian menangkap seorang pria saat akan melakukan transaksi narkoba. Pria bernama Sandi ini tak menyadari pembeli adalah polisi yang menyamar. Penangkapan buronan bernama Diki disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan setempat. Dalam penangkapan, polisi temukan 8 paket sabu siap edar di dalam saku celana tersangka. Setelah melakukan interogasi di lokasi penangkapan, polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan timbangan digital alat hisap sabu dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Tersangka mengaku sabu tersebut diperoleh dari jaringan kaki tangan narkoba yang masih mendekam di penjara. Kita sudah mengamankan sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu
Kemudian kita lakukan pengembangan ke rumah pelaku ini, kita dapatkan lagi 1 buah timbangan untuk pengecer atau menimbang barang narkotika dan sabu ini untuk diedarkan di wilayah Bandung. Tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh. Polisi kemudian kembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 2 wanita ditangkap polisi karena menyeludupkan sabu di Serang, Banten. Kedua pelaku menyembunyikan sabu di pakaian dalam mereka. Apa ini? Sabu, Bang. Apa ini? Sabu. Apa ini? Sabu. Tim Satres Narkoba Polres Serang menangkap sejumlah kurir narkoba yang mencoba menyelundupkan obat-obatan keras, tembakau gorila, dan 3 kg sabu ke Nusa Tenggara Barat. Mereka diamankan di sebuah kamar hotel di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari sejumlah pelaku yang diamankan, 2 diantaranya adalah wanita berinisial HD dan DR. Kedua wanita itu menyembunyikan sabu dalam pakaian dalam untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, mereka mendapat upah 70 juta rupiah dari bandar barang haram yang diduga jaringan Malaysia. Keberadaannya ada di Malaysia. Pelaku berapa orang? Hah? Pelaku berapa orang? Untuk pelakunya 7 orang. Dari Agustus sampai dengan sekarang khusus sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Iriek. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi jadi tersangka korupsi pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Sindo Today.